Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Perkenalkan, saya Eka Apriani, guru UPT SMP Negeri Gading Rejo, IGP Angkatan 10 Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Izinkan saya untuk mempresentasikan modul 1.2.A.3 mulai dari diri modul 1.2. Diagram trapesium usia dimulai dari usia sekolah, usia saat ini, dan usia pensiun. Usia sekolah dari TK, SD, SMA, dan selesai kuliah. Terdapat beberapa peristiwa positif dan negatif. Selisih usia saat ini dari peristiwa positif ada 33 tahun dan selisih usia saat ini dengan peristiwa negatif adalah 23 tahun. Tugas 1, refleksi. Apa peristiwa positif dan negatif yang saya tuliskan di diagram trapesium usia? Peristiwa positif pada tanggal 31 Juni 1992 ketika saya duduk di kelas 3 mendapat peringkat 1 di kelas. Padahal saat itu selama berbulan-bulan jarang masuk sekolah dikarenakan sakit-sakitan dan harus dirawat di rumah sakit Cikati. Ulangan pun diantar soalnya oleh guru ke rumah sakit. Ayah saat itu yang mengambil rapot sangat terharu dengan seragam lorengnya. Saya langsung digendong di kelas di hadapan teman-teman dan guru serta orang tua siswa yang hadir saat itu. Peristiwa negatif bertepatan pada tahun 2001 saya lulus dengan peringkat ketiga di kelas. Bercita-cita ingin melanjutkan ke Unila Prodi Bahasa Inggris. Tetapi saya sedih sekali karena tidak lulus tes. Padahal di IAIN Raden Intan Medan Lampung saya mendapatkan prioritas memilih prodi sesuai yang saya inginkan. Akhirnya saya memilih Fakultas Tarbiyah Prodi PAI. Namun hal tersebut memotivasi saya hingga saya lulus S2 dengan konsentrasi manajemen PAI. Selain saya, siapa lagi yang terlibat di dalam masing-masing peristiwa tersebut, baik peristiwa negatif ataupun peristiwa positif? Yang terlibat adalah guru, orang tua, keluarga, dan teman-teman. Dampak emosi apa saja yang saya rasakan hingga sekarang? Peristiwa positif, saya merasa gembira dan senang atas prestasi saya saat itu. Saya selalu merasa optimis dan yakin bahwa jika kita melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, maka akan mendapatkan hasil yang kita inginkan. Dampak emosi dari peristiwa negatif saya rasakan adalah rasa sedih, kecewa, benci, dan bingung. Namun itu dulu, semua perasaan itu ternyata memberikan saya banyak pengalaman dan justru malah membentuk saya menjadi individu yang mandiri, bekerja keras, pantang menyerah, disiplin, optimis, bahwa saya yakin bisa melewati masa-masa sulit saat itu. Dampak emosi apa saja yang saya rasakan hingga sekarang? Pada peristiwa positif saya merasa gembira dan senang atas prestasi saya saat itu. Saya selalu merasa optimis dan yakin bahwa jika kita melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh maka akan mendapatkan hasil yang kita inginkan. Pada peristiwa negatif tentu saja saya merasakan hal yang sangat sedih, kecewa, dan bingung. Namun itu dulu. Sekarang saya sudah banyak berpengalaman dan justru malah membentuk pribadi saya menjadi lebih baik lagi. Mengapa momen-momen yang terjadi di saat sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di saat sekarang? Momen-momen yang terjadi di sekolah masih bisa saya rasakan dan masih mempengaruhi saya hingga saat ini karena kejadian tersebut merupakan kejadian yang sangat tidak terlupakan dan tidak diinginkan yang tersimpan dalam ingatan saya. Dari pengalaman-pengalaman di atas, baik kejadian positif maupun negatif, telah membawa banyak makna dalam hidup saya dan memperkaya hari-hari saya. Agar tidak berdampak pada aspek terkait kualitas hidup saya, momen-momen di sekolah yang masih bisa saya ingat pun berdampak pada saya sekarang karena kinerja otak berkembang secara signifikan selama sekolah. Setiap momen atau pengalaman yang saya rasakan menciptakan jaringan informasi yang menetap di dalam ingatan saya. Pada saat yang sama, jika saya mengalami momen-momen positif, momen-momen itu pun membentuk kenangan ingatan di masa sekarang. Pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya? Pelajaran hidup yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi lainnya adalah terkait peran saya sebagai guru terhadap murid. Adalah perlunya seorang guru harus membangun suasana yang menyenangkan, bahagia, dan tentram, karena kondisi tersebut akan meningkatkan kondisi belajar siswa sehingga potensi yang ada di siswa akan mudah tergali. Karena guru yang menyenangkan akan meningkatkan motivasi belajar. Motivasi belajar tinggi membuat murid optimis, percaya diri, dan berprestasi. Guru memiliki peran sebagai panutan. Setiap gerakan, ucapan, dan berperilaku berpengaruh terhadap perilaku siswanya. Setiap pembelajaran yang bermakna diberikan guru akan dirasakan dan diingat oleh siswanya sehingga terpengaruh terhadap perjalanan hidupnya. Bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru dalam 1 atau 2 kalimat?
menggunakan kata-kata guru, murid, belajar, makna, dan peran. Seorang guru berperan sebagai motivator bagi muridnya. Guru artinya pamong yang berperan menuntun muridnya buat belajar, membuat potensi yang terdapat pada dirinya. Guru adalah sosok yang sangat berperan pada keberhasilan murid. Karakter yang positif akan berdampak luar biasa pada murid. Begitu juga dengan karakter yang negatif. Peran guru sangat penting dalam memberikan pembelajaran yang penuh makna, sehingga murid mempunyai kehidupan yang bermakna di masa depannya. Tugas yang kedua, nilai dan peran guru penggerak menurut saya. Apa peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid dan rekan sejawat adalah: 1. Membiasakan kepada siswa untuk belajar berbicara di hadapan forum diskusi, mengeluarkan pendapat, menyampaikan gagasan dan pemikiran baik di kelas maupun di luar kelas. 2. Berkolaborasi untuk memecahkan masalah yang ditemui di sekolah, selalu mengajak teman sejawat untuk selalu belajar agar menjadi guru yang inovatif. 3. Bertukar pikiran dan berdiskusi serta ikut aktif dalam memecahkan masalah dalam kegiatan untuk kemajuan komunitas dan sekolah. Demikianlah presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.